Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digusianisa. Saya guru bahasa Inggris di SMA 11 Batam. Sekolah saya berada di Hinterland. Sebagai seorang guru, saya tidak bisa memaksa kehendak saya kepada siswa saya, karena setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda. Karena itu, pembelajaran diferensiasi sangat penting diterapkan dalam kelas kita sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita inginkan. Profil pelajar Pancasila apa yang kalian inginkan? Baik, pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik penerapan proyek pelajar Pancasila yang saya terapkan di sekolah saya. Ada 4 langkah yang saya lakukan di sekolah saya. Pertama, pengantar. Di sini saya mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap topik yang akan mereka kerjakan. Kedua, eksplorasi, menggali permasalahan dan mengeksplorasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar terhadap topik pembelajaran. Ketiga adalah performa. Bersama-sama kami mewujudkan pelajaran yang mereka dapatkan melalui aksi nyata. Keempat, pengembangan, menuntaskan proses dalam berbagi karya, evaluasi, refleksi, serta menyusun langkah-langkah strategis. Program P5 adalah upaya untuk tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek. Sekolah kami berada di pulau dan permasalahan yang ada, pembelajaran masih belum terhubung dengan lingkungan dan karakter yang belum menunjukkan profil pelajar Pancasila. Salah satunya menjaga kebersihan laut. Karena itu, ketika saya mengikuti guru penggerak, saya membuat bagja perubahan, yaitu membuat program Bluestone yang diaplikasikan dalam bentuk akademik, yaitu P5. Program P5 ini yang kami namai dengan Bluestone adalah terinspirasi dari Laut Biru dan Milestone. Dan program ini berhubungan dengan lingkungan. Tantangan yang dihadapi adalah siswa-siswi yang tinggal di pulau lain dan mereka harus menyeberang tiap hari ke sekolah. Dan juga kesulitan mengajak partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan, di mana masyarakat masih sering membuang sampah ke laut. Satu, pengantar, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap topik. Di sini saya mengenalkan isu lingkungan melalui video di awal pembelajaran. Kebetulan topik materi sesuai dengan materi pembelajaran, yaitu tentang topik global warming. Selanjutnya, siswa membuat jigsaw puzzle memakai aplikasi Book Widgets untuk menyusun gambar tentang global warming, sehingga mereka memahami tujuan pembelajaran. Untuk membangun kesadaran siswa saya tentang isu lingkungan, saya mengundang teman-teman dari Sahabat Laut Indonesia, World Clean Up di Kota Batam, dan perusahaan Free the Sea untuk menjadi narasumber tentang gaya hidup berkelanjutan di sekolah kami. Selanjutnya, tahap eksplorasi. Di sini siswa menggali permasalahan lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembelajaran. Setelah di awal siswa mengenali permasalahan dan bahaya plastik yang dibuang ke laut, kemudian mereka mempelajari dari buku-buku yang terkait dengan lingkungan. Selanjutnya, program Bluestone. Secara berkelompok, siswa melakukan pendataan dan pemetaan sampah yang ada di lingkungan sekitar. Bu, permisi bertanya. Saya Fatmawati dari SMA 11. Saya ingin bertanya nih, Bu. Sampah apa saja yang dihasilkan sehari-hari dalam rumah tangga? Sampah plastik, belanjaan, kayak sayur-sayuran, kotoran-kotoran ikan, banyak lah. Lalu sampah tersebut dibuang di mana ya, Bu ya? Siswa melakukan wawancara dengan warga sekitar dan memberikan kampanye tentang jangan buang sampah ke laut. Siswa bersama-sama berdiskusi untuk merancang langkah aksi nyata yang akan mereka lakukan, dan juga mereka membuat gambar tentang wish hero impian mereka. Masalah yang di kamu, lingkungan kamu apa tadi? Ada sampah kan di laut. Nah, ini gambar karakternya. Jadi bayangin nih, punya superhero yang bisa bersihin sampah. Ya, gambar aja. Kalau ini kira kamu pingin seperti apa? Kalau kamu mungkin cantik, tinggi, punya kekuatannya apa, terus namanya apa di sini. Program selanjutnya, siswa melakukan pemilahan sampah. Jadi dalam program Bluestone ini, siswa belajar memilah sampah organik dan anorganik.
Sampah organik yang masih bisa dimanfaatkan mereka olah, seperti kulit buah diolah menjadi biowash sehingga mereka bisa menggunakan pel lantai dari kulit buah atau pupuk cair dari kulit buah yang sudah tidak dimanfaatkan kembali. Kemudian, minyak jelantah yang dikumpulkan diolah menjadi sabun atau lilin. Gunakan biogas, Lingkungan bersih dan alam pun lestari. Tahap 3 adalah performa. Setelah bersama-sama menyusun langkah aksi yang akan dilakukan, kemudian mereka melakukan aksi nyata dengan membentuk tim kepanitiaan di sekolah, di mana anggotanya kami sebut dengan anggota Bluestone. Langkah aksi yang dihasilkan untuk mengurangi sampah yang ada di Pulau Bulu ini adalah: pertama, memilah sampah botol dan dibawa ke perusahaan Frigidaire. Sampah botol yang bersih dan kering ini dibawa ke perusahaan, diolah lagi menjadi barang yang bermanfaat, sehingga di sini siswa belajar tentang circular economy. Kedua, siswa membuat postingan dan poster-poster dan diupload ke IG Bluestone. Yang ketiga, siswa belajar tentang gaya hidup berkelanjutan. Bagaimana mereka belajar tentang harus menghemat energi. Di sini, ke sekolah kami sudah berkolaborasi dengan perusahaan Schneider. Jadi, kami mendapatkan lampu-lampu solar. Siswa belajar harus menjemur lampu, kemudian menyimpannya kembali dan digunakan ketika diperlukan. Keempat, membuat kegiatan bersama WCD Kota Batam pada tanggal 16 September, serentak di seluruh dunia. Dan ini kegiatan pertama kali diadakan di Pulau Bulu. Kegiatan ini adalah revitalisasi laut, di mana kami berhasil melibatkan 450 relawan dari berbagai sekolah yang ada di Batam. Siswa-siswi yang tergabung di Bluestone diundang menjadi kepanitiaan. Setelah melakukan kegiatan ini, saya juga berbagi praktik baik saya dengan teman-teman sejawat di sekolah saya dan juga sekolah lain. Saya juga mengajak sekolah-sekolah yang ada di Batam untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini untuk mewujudkan aksi nyata. Kenalkan, saya Insan Kamalasari. Saya merupakan staf kesiswaan SMA Negeri 11 Batam dan merupakan juga seorang guru dari mata pelajaran sosiologi. Baik, saya akan memaparkan praktik baik dari yang sudah dilakukan. Praktik baik yang sudah dilakukan oleh Miss Nessa berupa mengumpulkan barang-barang bekas. Wah, dari kegiatan kemarin saya bisa berkolaborasi atau bekerja sama tim dengan sekolah-sekolah lain dan mengenal lingkungan Pulau Bulu dari bebas sampah yang ada dan bisa bertemu dengan teman-teman baru dari sekolah-sekolah lain. Dari kegiatan Clean Up World Day kemarin, menambah wawasan bagi saya dan membuat saya lebih peduli terhadap lingkungan sekitar saya agar terhindar dari sampah. Dari kegiatan kemarin, saya merasa sangat senang sekali karena kegiatan itu seru. Saya bisa bekerja sama dengan tim, peduli lingkungan, membersihkan lingkungan Pulau Bulu dari sampah yang ada di laut. Dari kegiatan kolaborasi dengan negara lain, mengenal orang-orang dari luar negeri, saya mempunyai pengalaman seru, melihat mereka peduli terhadap lingkungan sekitar, membuat saya lebih termotivasi buat peduli terhadap lingkungan sekitar.